Bismillahirrahmanirrahim. Masih di ayat yang sama, ayat 11, pengalaman kedua, Allah menentukan tentang bagian ayah dan ibu, orang tua kandung si mayit. Berarti di sini menafikan selain orang tua kandung bukan ahli waris. Ada ayah tiri, ada ibu tiri, ada ayah angkat, ibu angkat, ada ayah susuan. Ada nggak Pak ayah susuan? Hah? Ibu susuan ada ya? Ayah susuan ada nggak? Ada. Bukan berarti si ayah menyusui, bukan. Suami ibu itu ayah susuan yang disusui sama si ibu. Jadi kalau ibu menyusui anak tetangga, maka suami ibu anak ayah susuannya, betul nggak Pak? Nah itu yang saya maksud ya. Selebihnya itu bukan ahli waris. Yang menjadi ahli waris adalah ayah kandung atau ibu kandung si mayit. Terus gimana kalau ayah ibu ini sudah cerai? Masih gak dapat warisan? Ini ayahnya, ini ibunya, tapi udah cerai ini, anaknya meninggal duluan. Dapat warisan nggak Pak? Hah? Udah cerai nih? Dapat ya? Tetap dapat. Karena nggak ada istilah mantan ayah, mantan ibu kan, walaupun mereka sudah berpisah, bercerai. Ketika ayah meninggal, masing-masing bisa mewarisinya. Tapi ketika ayah ini meninggal, si ibu dapat warisan nggak nih? Lagi mantan istrinya, nggak dapat karena sudah terjadi perceraian. Tapi kalau anaknya yang meninggal, maka ayah kandung tadi, ibu kandung tadi mewarisi anak tersebut. Berapa bagiannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengatakan di sini, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma tarak in kana lahu walad. Ada syarat, satu syaratnya, orang tua, ayah dan ibu, wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya kembali pada si mayit. Mayit meninggal, punya ayah ibu. Wali abawaihi, bagi ayah dan ibunya, likulli wahidin minhuma sudut, masing-masing dapat berapa? 1/6. Ayah 1/6, ibu 1/6. Kapan? Ingkana lahu, kalau si mayit yang meninggal tadi punya anak. Jelas? Ayah, ibu, mayit punya anak. Maka berapa ayah ibu tadi? 1/6, ibunya 1/6. Syaratnya apa? Kalau si mayit punya anak, terserah anaknya mau laki mau perempuan, mau 1, 2, terserah, ada aja. Itu berpengaruh kepada jatah orang tua. Maka tolong cek si mayit punya anak enggak. Anaknya anak kandung pastikan, bukan anak bawaan. Oh ternyata ini anak bawaan istrinya. Oh nggak bisa. Pasti itu anak kandung si mayit yang meninggal tadi. Oh ini anak angkat. Oh nggak bisa. Selain anak kandung nggak bisa mempengaruhi jatah orang tua. Tapi ketika ini anak kandung, maka orang tua mendapatkan 1/6 bagi ayah, 1/6 bagi ibu. Jelas? Baik, alhamdulillah. Ini ayatnya. Wali abawahi likulli wahidin minhuma sudus mimma tarak in kana lahu walad. Bagi kedua orang tuanya, masing-masing dari mereka mendapatkan 1/6 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. In kana lahu walad, kalau si mayit tadi memiliki walad atau anak. Gimana kalau kasusnya anak si mayit ini meninggal sebelum ini meninggal? Berapa ya? Apakah masih di 1/6? Masih? Masih enggak? Anak ini telah meninggal sebelum ini meninggal. Berarti ketika ini meninggal ada anak enggak? Enggak ada. Ya. Yang sudah meninggal duluan jangan dianggap masih ada. Berarti dia enggak ada, enggak punya anak. Karena patokannya apa? Ketika meninggal ada anak enggak? Bukan punya anak, ada anak enggak? Dia punya anak, dia udah meninggal. Nah, ini berpengaruh. Cek lagi nih, ya. Jangan hanya mengatakan punya anak, tapi tolong cek anaknya ada enggak? Hidup enggak? Nah, maka hidupnya si anak tadi walaupun hanya sesaat berpengaruh kepada jatah orang tua si mayit. Jelas ya? Baik, sebaliknya kalau seandainya si mayit enggak punya anak, ayatnya diteruskan, fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Kalau si mayit yang meninggal tidak meninggalkan anak, baik
kalimat tidak meninggalkan, tolong jangan dipahami sempit. Banyak maknanya. Pertama, emang dia belum punya anak karena belum nikah. Misalkan ibu jangan kaya raya, meninggal duluan, punya orang tua. Nah, gitu kan ya, berarti kasusnya. Berapa jatah orang tua ini? Baik, Allah mengatakan wa warisahu abawahu. Yang mewarisi bujangan yang meninggal tadi adalah orang tuanya, ayah ibunya mewarisi ini. Berapa jatahnya? Fali ummihi as-sulus. Ibunya mendapatkan 1/3. Disebut nggak ayahnya Pak di sini? Nggak disebut Pak. Berapa jatah ayah di sini? Sisa asobah. Ketika nggak disebut, mana disebutnya? Ada pada kalimat wawarisahu abawahu. Yang mewarisi mayit tadi adalah kedua orang tuanya. Hanya disebutkan secara sharih atau jalan fali ummihi, ibunya 1/3. Berarti ayah berapa? Sisanya. Berapa sisanya? Tapi jangan bilang 2/3. Jangan. Karena nggak ada di Qur'annya. Nggak ada, ya. Kalau saya tantang mana ayatnya, ini ayatnya enggak, ada 2/3 di sini, sisa disebutnya. Kenapa? Tergantung kasus. Yang namanya sisa itu kan fleksibel ya. Kadang semua harta, kadang ya dari sisa-sisa, kadang sama sekali enggak ada. Itu asabah. Jadi asabah itu bagian yang lunak, enggak jelas, dan kebanyakan laki-laki. Di bapak nih, kita nih jatahnya apa? Bagian yang tidak jelas. Kadang dapat harta banyak semuanya, kadang dapat sisa-sisa, kadang juga tidak mendapatkan apa-apa karena sahamnya habis. Ada kan seperti tidak asabah tapi sahamnya habis. Itu mungkin terjadi. Maka di sini kasusnya kembali ke ayat tadi, ketika si mayit tidak meninggalkan anak dan orang tua masih hidup, maka ibu 1/3, ayah berapa? Sisanya. Mohon maaf kalau tidak salah lihat dalam kompilasi hukum Islam. Di sini ada praktisi hukum, Bapak Ibu, notaris, pengacara, atau siapa lagi? Nggak ada ya? Dalam KHI, ini yang mohon doanya, mudah-mudahan perjuangan lembaga kita ini bisa sampai ke atas, ya. Minimal kita membuat rancangan undang-undang aja dulu, belum sampai ke undang-undang. Rancangan aja kita belum ada usaha ke arah sana. Jadi dalam KHI yang sekarang dipakai oleh Pengadilan Agama, kompilasi hukum Islam itu masih menyebutkan bagi ayah 2/3 di pasalnya itu. Padahal di Qurannya tidak ada angka 2/3. Yang ada adalah wa warisahu abaw. Yang mewarisi adalah kedua orang tuanya. Disebutkan ibu, maknanya berarti ayah sisanya. Jelas ya? Baik. Tapi mohon maaf di sini ada tambahan buat ibu, ya. Ayatnya Allah lanjutkan, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Lihat ayatnya. Kalau si mayit tadi punya saudara yang banyak, maka si ibu mohon maaf tergeser, Bu. Tadi awalnya berapa, Bu? 1/3. Tapi kalau si mayit tadi punya saudara banyak, maka si ibu bergeser jadi berapa? 1/6, setengahnya. Jadi cek si mayit tadi punya saudara banyak nggak? Saudaranya banyak, ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu, terserah yang penting saudara aja. Karena di ayatnya di sini umum ikhwatun, menggunakan jamak, apapun kategori kerabatnya, asalkan dia banyak. Perempuan semuanya nggak masalah, laki-laki semuanya nggak masalah, campur lagi perempuan nggak masalah. Tapi gimana Ustaz kalau dia punya adik 1 orang saja? Mayit misalkan ini si A punya adik si B, ada orang tua, berapa ibu di sini? Hah? Berapa ibu? Hah? Ayo, oke saya ulangi nih. Ini mayit nggak punya anak, nggak punya saudara. Ini ayah, nih ibu. Berapa ibu? 1/3. Oke. Sekarang si mayit punya saudara 2. Oke. Dia punya ayah, dia punya ibu. Berapa ibu di sini? 1/6. Sekarang saya kurangi, saudara hanya 1. Berapa sih ibu? Hah? Kembali ke 1/3. Karena nggak ada jama, hanya sendirian saudaranya.
Tadi kan 2 orang, kan jamaah 2 orang minimal. Ketika saya ambil 1, jadi tinggal 1 orang kan. Berapa ibu? Kembali ke asal. Berapa? 1/3. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu? Jatahnya segitu ya bu ya. Jadi jatah ibu ini tergantung 2 hal. Pertama, ada anak nggak? Kedua, ada saudara berapa? Ya bu ya. Jadi ibu jangan GR dulu. Wah 1/3. Tunggu dulu bu. Ternyata mayit punya saudara banyak. Jadi berapa bu? 1/6. Alhamdulillah. Kenapa? Masih anak-anak ibu. Betul nggak? Ini yang baik anak siapa ini? Anak ibu ini kan. Terus si ayah ini berapa? Sisanya kan gede banget ayah nih. Berapa sisanya nih? Hah? 5/6 kan? Betul nggak? Ini kan saudara banyak. Ini mayit nih. Yang merah mayit. Ini saudaranya banyak nih. 1, 2, 3 misalkan ya. Ini isi ibu, ini isi bapak nih. Berapa sih ibu di sini? Pernah berapa ayahnya? Sisanya kan berapa saya di sini? 5/6. Kenapa banyak ini? Ini tanggungannya ini. Anaknya banyak, ini anak si bapak. Ini saudara dapat nggak kira-kira? Nggak dapat, karena masih ada ayah. Dia terhalang, tapi terhalangnya saudara mempengaruhi jatah si ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Di ruangan ini bisa ngangguk, tapi keluar dari pintu ini saya nggak tahu. Nggak apa-apa, telepon saya aja kalau lupa. Baik, sekarang kita gabungkan ya antara kasus yang pertama tadi anak-anak dengan orang tua. Jadi simpel, orang tua ini jadi bagian itu awalnya besar kalau nggak ada anak, gitu ya. Ibu kan 1/3 kalau nggak ada anak. Pas ada anak berkurang setengahnya. Jadi angkanya hanya setengah bergesernya itu. Itu patokannya yang saya lihat itu 2/1 berlaku juga bagi ayah ibu. Coba lihat, ketika ibu 1/3 berapa ayah? 2 kali lipat, betul nggak? Tapi ketika 1/6 lebih lagi karena tanggungannya banyak. Itu di sana. Kenapa ayah dan laki-laki tadi kasih modal banyak? Karena tadi tanggungannya. Ia nafkahi istrinya, nafkahi anak-anak yang banyak tadi. Nah, disinilah Allah memberikan modal bagi si laki-laki tadi. Baik, ini untuk jatah orang tua.